Polda Metro Jaya tangkap 2 jambret yang beraksi di kawasan Car Free Day yang viral di media sosial. Pelaksanaan PPDB zonasi Kota Tangerang berjalan dengan lancar. Sekitar 120 kucing liar yang berada di wilayah Jakarta menjalani operasi sterilisasi. Halo pemirsa Jawpos TV warga Jakarta Raya, apa kabar? Selain 3 informasi utama tadi, kami juga akan hadirkan beragam informasi menarik lainnya mengisi update Megapolitan hari ini. Saya Dista Nugraha bersama Anda dan kita langsung menuju informasi yang pertama. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya menangkap 2 orang jambret yang beraksi di kawasan Car Free Day yang beberapa waktu lalu viral di media sosial di ruas Jalan Sudirman, Jakarta Pusat. Untuk mengelabui petugas, salah satu pelaku sempat menyamar sebagai tukang topeng monyet keliling di kawasan Jampang Kulon, Sukabumi, Jawa Barat. Inilah beberapa foto yang diabadikan seorang fotografer bernama Roni Asnan yang memperlihatkan 2 orang jambret yang sedang beraksi di kawasan Hari Bebas Kendaraan atau Car Free Day di kawasan Jalan Sudirman, Jakarta Pusat beberapa waktu yang lalu, hingga viral di media sosial dan mendapatkan ragam komentar dari warganet. Setelah melakukan serangkaian penyelidikan dan memeriksa saksi yang salah satunya fotografer bernama Roni Asnan, tim Opsnal Subditresmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya menangkap 1 orang pelaku berinisial U yang berperan sebagai joki sepeda motor sehari setelah kejadian dan ditangkap di kawasan DKI Jakarta. Lalu pada tanggal 1 Juli kemarin, petugas kembali menangkap 1 tersangka berinisial MR di kawasan Jampang Kulon, Sukabumi, Jawa Barat. Untuk menghindari pengejaran petugas, MR ini sempat menyamar sebagai tukang topeng monyet keliling dan selalu berpindah-pindah tempat. Ditemui di Mapolda Metro Jaya pada Senin siang, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ari Sam Indradi mengatakan, dari hasil pemeriksaan yang dilakukan penyidik, 2 orang pelaku ini sudah beraksi di 3 lokasi berbeda, di antaranya di kawasan Kuitang, Tanah Abang, dan Jalan Sudirman, Jakarta Pusat. Sudirman, ya, di saat CFD ya, hari Minggu. Iya Pak. Kurang dari 1 kali 24 jam, tersangka yang terekam di kamera atau di viral di medsos itu langsung tertangkap. Namanya Saudara U. Langsung tertangkap oleh tim Resmob di Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Kemudian tersangka kedua yang di belakang, yang dibonceng, itu baru tertangkap kemarin 1 Juli dini hari di Jampang Kulon, Sukabumi. Karena dia ini pindah-pindah terus. Ya, makanya kemarin saya sampaikan, saya belum bisa menyampaikan bahwa tersangka U sudah tertangkap karena kita masih memburu tersangka MR, ya, MR. MR ini profesi terakhir atau dia menyamar sebagai ini tukang topeng monyet. Ya, ditangkap dini hari, ya, dia berpindah-pindah tempat. Nah, sindikat ini, sindikat pelaku pencurian atau jambret di daerah Jakarta ini mengaku 3 kali melakukan, ya, di Kuitang, di Tanah Abang, yang terakhir di CFD di daerah Sudirman. Sebelumnya viral di media sosial, 2 orang pelaku jambret melancarkan aksinya di kawasan Car Free Day Jalan Sudirman, Jakarta Pusat. Aksi jambret keduanya pun diabadikan oleh seorang fotografer bernama Roni Asnan dan menjadi ramai diperbincangkan. Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya tangkap 2 orang kurir narkotika jenis sabu di sebuah kontrakan di kawasan Ciledug, Tangerang Kota pada Senin malam. Dari dalam kontrakan, polisi menemukan puluhan bungkus narkotika jenis sabu yang dikamuflase ke dalam bungkusan teh Cina. Inilah detik-detik pada saat tim Opsnal Subdit 3 Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya melakukan penggerebekan di sebuah kontrakan di kawasan Parung Serap, Ciledug, Tangerang Kota pada Senin malam. Penggerebekan sebuah kontrakan ini berawal pada saat petugas menangkap 2 orang kurir berinisial R dan A yang kedapatan membawa 1 bungkus narkotika jenis sabu yang dikamuflase ke dalam bungkus teh Cina di dalam sebuah tas berwarna merah.
Tidak berhenti di situ, tim langsung melakukan pengembangan dan menemukan sedikitnya 72 bungkus narkotika jenis sabu yang disimpan di beberapa buah kardus besar di sebuah kontrakan tak jauh dari lokasi. Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya di lapangan tentu dipimpin oleh Kasubdit 3 AKBP Malvino bersama tim berdasarkan informasi dari masyarakat ada peredaran gelap narkoba jenis sabu dan berhasil mengamankan di TKP Ciledug ini ya, Ciledug Tangerang Kota. Awal mula mengamankan dua orang dan setelah dilakukan penggeledahan yang pertama dijumpain barang putih 1 kilo yang disimpan di tas dan yang bersangkutan memang membawa kunci ini karena itu modus dari sindikat yang langsung mengendalikan para kurir dan untuk mengambil barang ternyata ini di rumah kontrakan bedengan begini ya diambil itu. Saat ini kedua kurir ini telah dibawa ke Mapolda Metro Jaya untuk diperiksa lebih lanjut terkait penangkapan 72 bungkus sabu tersebut. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya membongkar kasus penipuan berkedok pencet like video YouTube jaringan Kamboja dan menangkap 2 orang tersangka. Dalam kasus ini seorang korban merugi ratusan juta rupiah lantaran ditipu dengan cara pencet like video YouTube oleh seorang WNI berinisial D yang diketahui berada di negara Kamboja. Seperti inilah cara para penipu yang menawarkan kerja paruh waktu kepada calon korban. Mereka mengirimkan ajakan untuk calon korban melalui pesan WhatsApp terlebih dahulu dan mencantumkan link Telegram untuk dapat menjalankan apa yang telah ditawarkan. Setelah bergabung di grup Telegram yang dibuat oleh para pelaku, calon korban diperintahkan menjalankan tugas yang diberikan oleh para pelaku dan diiming-imingi akan mendapatkan upah dengan deposit terlebih dahulu. Ditemui di Mapolda Metro Jaya pada Senin sore, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Aris Sam Indradi mengatakan, dalam kasus pencet like video YouTube yang diungkap oleh Subdit Cyber Ditreskrimsus Polda Metro Jaya ini, penyidik telah menangkap 2 orang pelaku berinisial EO dan SM yang berperan sebagai pencari nomor rekening yang akan digunakan untuk transaksi dalam kasus ini dan dibayar 1,5 juta rupiah oleh pelaku utama berinisial D untuk 1 buah rekening aktif. Dari hasil penyelidikan yang dilakukan penyidik, pelaku utama berinisial D ini merupakan WNI yang saat ini berada di negara Kamboja dan telah masuk dalam daftar pencarian orang. Guna melancarkan aksinya, pelaku berinisial D ini menawarkan pekerjaan paruh waktu kepada calon korban melalui pesan WhatsApp. Setelah korban tergiur, pelaku memerintahkan korban untuk melakukan pencet like video YouTube dan dijanjikan akan dibayar sebesar Rp35.000 untuk sekali like video dengan syarat membayar deposit yang ditransfer ke rekening pelaku. Setelah korban bekerja dan dianggap berprestasi, pelaku pun mentransfer sejumlah uang kepada korban dan kembali menawarkan hal serupa dengan deposit yang lebih tinggi hingga mencapai Rp806 juta. Setelah melakukan deposit dengan jumlah tersebut, pelaku pun hilang kontak dan membawa uang milik korban. Polda Metro Jaya telah mengungkap kasus yang cukup marak ini di medsos ya. Jadi mereka ini menawarkan kerja paruh waktu dengan cara memencet like di YouTube. Setiap like dikasih diiming-imingi Rp31.000. Ini tersangka yang sudah diamankan. Ini tersangka EO ya. Tersangka EO ini perannya adalah dia mencari orang yang mau dimintain datanya untuk membuka rekening, kemudian rekeningnya buku tabungan, kemudian kartu ATM itu dikirim ke Kamboja, ke tersangka D yang DPO. Juga dibantu oleh tersangka kedua, tersangka SM. Ini tersangka SM.
tersangka SM ini mendapat keuntungan, tadi tersangka IO mendapat keuntungan 1.500.000 per rekening. Kalau tersangka SM ini mendapat keuntungan 500.000 per rekening. Saat ini kedua pelaku telah ditahan di Rutan Mapolda Metro Jaya untuk diperiksa secara intensif. Penyidik juga telah berkomunikasi dengan Divisi Hubungan Internasional Polri untuk menangkap DPO berinisial D yang diketahui berada di Kamboja. Dianggap mengganggu ketertiban umum dan mengganggu lalu lintas, petugas gabungan Kasibakpol Kecamatan Setiabudi bersama petugas imigrasi, TNI dan Polri lakukan penertiban tenda pengungsian pencari suaka di Jalan Setiabudi, Kuningan, Jakarta Selatan pada Selasa pagi. Dalam penertiban ini diwarnai aksi protes dari seorang warga negara asing yang menolak tendanya dibersihkan. Inilah aksi protes seorang warga negara asing yang mencari suaka di depan kantor UNHCR di Jalan Setiabudi, Kuningan, Jakarta Selatan pada Selasa pagi. WNA ini protes lantaran tenda yang didirikannya ditertibkan oleh petugas Satpol PP Kecamatan Setiabudi. Meski sempat protes, petugas tetap membersihkan tenda tersebut ke truk. Dalam penertiban yang dilakukan oleh petugas gabungan Kasibakpol Kecamatan Setiabudi bersama petugas imigrasi, TNI dan Polri ini mengamankan 15 warga negara asing dan langsung dibawa ke rumah detensi imigrasi. Cukup banyak dan mereka tinggal sudah beberapa lama dan begitu kumuh, bahaya juga buat mereka terhadap dirinya sendiri, baik penyakit dan sebagainya, dan juga mengganggu lalu lintas. Untuk itu kami melaksanakan kegiatan ini, kami tampung di rumah detensi ya yang berada di Kalideres ya, nggak salah ya, di Direktorat Jenderal Imigrasi, dan juga untuk atribut lainnya yang mereka tempati kami tertibkan, kami bersihkan. Untuk selanjutnya kami jaga nanti bersama TNI, Polri dan juga Pol PP, kami shift untuk menjaga agar mereka tidak kembali lagi. Dan Camat. gitu, Pak. Ya, jadi dari UNHCR memang sudah memiliki mekanisme untuk pengungsi bisa menyampaikan pertanyaan, keprihatinan mereka. Ada mekanisme seperti teman-teman lihat yang saat ini lagi mengantri di depan gerbang UNHCR, itu ada mekanisme formal di mana mereka mengajukan permohonan kemudian akan dipanggil. Tentunya tindakan-tindakan seperti camping, nginap di fasilitas publik itu bukan sesuatu yang kita inginkan, dan juga itu sudah bertentangan dengan peraturan daerah seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Camat, sehingga kami mengapresiasi atas upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam memastikan wilayah di depan reception UNHCR ini bisa tertib, karena tentunya pengungsi warga negara Indonesia semua harus taat dengan aturan yang berlaku, tidak hanya kita warga negara Indonesia saja. Ini ada kendala apa sih Pak sampai mereka itu bertahun-tahun di sini Pak? Ya, tentunya mereka punya banyak alasan, punya banyak permohonan. Tidak semua permohonan tentunya bisa dipenuhi, dan mereka punya ekspektasi atas layanan-layanan yang mereka harapkan, dan mereka merasa mungkin dengan bermalam mereka bisa menuntut, tapi tentunya bermalam di depan sini adalah sebuah pelanggaran dari Perda. Jadi rata-rata alasannya apa sih Pak untuk meminta suaka? banyak Pak. Artinya kita tidak bisa masuk satu-satu, tapi tentunya ada yang memohon bantuan, berbagai jenis bantuan, ada yang meminta untuk meregistrasi di UNHCR, ada yang bantuan kesehatan atau bantuan keuangan maupun penempatan ke negara. Sementara itu, menurut Hendrik Terik, Asisten Protection Officer, mengklaim tindakan mendirikan tenda-tenda dan menginap melanggar peraturan. Pihaknya sudah memiliki mekanisme untuk pengungsi bisa menyampaikan pertanyaannya secara formal. Informasi lainnya usai jeda pemirsa. Update Megapolitan kembali sesaat lagi. Kita menuju informasi berikutnya pemirsa. Penjabat Wali Kota Tangerang Nurdin meninjau langsung pelaksanaan pendaftaran penerimaan peserta didik baru atau PPDB tingkat SMP di Kota Tangerang. Meski semua proses dilakukan secara daring, namun pihaknya memastikan bahwa pihak sekolah dapat membantu pihak orang tua secara manual apabila mengalami kendala.
Pelaksanaan pendaftaran peserta didik baru tingkat SMP jalur zonasi di Kota Tangerang telah dimulai. Pejabat Wali Kota Tangerang Nurdin meninjau langsung proses PPDB zonasi yang berada di SMPN 6 Kota Tangerang. Nurdin menyebut pelaksanaan PPDB zonasi ini akan dilakukan selama 2 hari hingga pada hari Rabu mendatang. Pihaknya mengklaim bahwa sejauh ini pelaksanaan berjalan dengan baik karena sebelumnya telah melakukan pra-PPDB sehingga meminimalisir kendala terkait data. Menurutnya, adapun PPDB jalur zonasi ini telah menggunakan sistem sehingga masyarakat telah mengetahui harus masuk ke sekolah mana yang masuk di wilayah zonasi alamat rumahnya. Selain itu, jalur zonasi ini memiliki kuota 50%, jalur prestasi 30%, afirmasi 15%, dan perpindahan orang tua 5%. Untuk pantauan zonasi, alhamdulillah tadi saya cek sistemnya, semua sudah otomatisasi ya. Perhitungannya, jadi indikator-indikator yang diukur itu jarak, dia ada di zona mana, kemudian yang kedua adalah umur. Nah, sehingga secara otomatis ini sistem akan update. Secara keseluruhan berjalan baik. Nah, tadi ada beberapa yang warga ada kendala, nilainya tidak muncul, tetapi sudah dibantu secara manual oleh petugas kita. Untuk kota ini itu 5% untuk jalur perpindahan orang tua, kemudian 15% untuk afirmasi, kemudian prestasinya 30%, nah 50% yang zonasi. Jadi ini semua sudah diisi, termasuk yang afirmasi ada 2,5% untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus. Sebenarnya kan proses ini sudah berlangsung lama, kita ada namanya pra-PPDB. Di dalam pra-PPDB ini, semua data warga kita sudah kita input di dalamnya. Jadi pada saat proses hari ini dan besok itu sebenarnya hanya untuk melihat berapa sih yang masuk, kemudian kalau nggak masuk di sekolah ini, dia bisa daftar di sekolah mana dalam satu zonasinya. Ini persoalan data udah selesai semua kita, ya, di pra-PPDB. Nah, kalaupun ada yang masih mengalami kendala pada saat pra-PPDB, kita masih tetap terima memberikan asistensi kepada warga. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang Jamaluddin menyampaikan daya tampung sekolah negeri untuk angkatan tahun ini di jenjang SMP di Kota Tangerang mencapai 11.077, sedangkan jumlah siswa yang akan masuk SMP mencapai 31.450 siswa. Melihat hal itu, pihaknya telah menyiapkan sekolah SMP swasta gratis sebanyak 73 sekolah yang berada di Kota Tangerang. Meski baru dibuka, kuota jalur zonasi telah mencapai 35% dan sisanya akan dilanjutkan pada keesokan harinya. Dan setelah itu dilanjutkan dengan jenjang jalur lain, yakni prestasi, afirmasi, dan perpindahan orang tua. Kota Tangerang jenjang SMP itu daya tampungnya kurang lebih 11.077 daya tampungnya, sedangkan anak-anak kita yang keluar itu kurang lebih 31.450-an. Ya, jadi sisanya itu banyak yang ke swasta. Terus juga kita juga sudah menyiapkan anak-anak kita yang ingin ke sekolah negeri tapi tidak diterima, ada sekolah gratis ya, SMP swasta gratis sebanyak 73 sekolah sekota Tangerang. Betul hari ini tuh kan ada zonasi ya. Zonasi itu kalau besok penutupannya besok tanggal 3 ya. Tanggal 3 bulan Juli ini itu 50% untuk zonasi. Nah, jadi yang belum itu nanti adalah prestasi. Prestasi itu adalah untuk yang totalnya ada 30%. Di dalamnya adalah ada yang perpindahan, ada juga yang akademik dan non akademik. Nah, itu mungkin nanti selesainya itu nanti insya Allah tanggal 13 sudah selesai semua lah. Kalau seandainya tanggal 13 masih ada kota yang mungkin tersisa, mungkin karena orang tua anaknya secara mendadak pindah pesantren dan sebagainya, kita buka gelombang kedua. Kalau masih ada ya. Tapi kalau tidak ada, maka kita tutup di gelombang pertama atau di tahap pertama. Pemkota Tangerang akan menyelesaikan tahapan pelaksanaan PPDB tahap pertama ini pada tanggal 13 Juli mendatang. Namun apabila kuota yang disediakan masih tersisa, maka tidak menutup kemungkinan pihak Dinas Pendidikan akan membuka tahap kedua.
Pemerintah Kota Tangerang memastikan pelaksanaan pendaftaran penerimaan peserta didik baru tingkat SMP di Kota Tangerang dapat berjalan aman dari serangan siber. Penjabat Wali Kota Tangerang Nurdin menyampaikan pemerintah saat ini menggunakan server lokal yang tidak terhubung dengan pusat data nasional sehingga dapat dipastikan PPDB akan berjalan aman dan lancar. Meski saat ini pemerintah pusat tengah berusaha untuk memulihkan pusat data nasional yang terkena serangan siber ransomware yang berdampak ke beberapa data instansi daerah, pejabat Wali Kota Tangerang Nurdin mengatakan bahwa saat ini server yang mengelola sistem PPDB di Kota Tangerang merupakan server lokal yang berada di Kota Tangerang, sehingga tidak terpengaruh dengan pusat data nasional yang saat ini terkena serangan siber. Menurutnya, pemerintahan Tangerang melakukan pembaharuan tata kelola sistem informasi dengan mengacu kepada sistem pemerintahan berbasis elektronik, yang mana salah satu komponen pentingnya merupakan tentang keamanan data. Jadi untuk PPDB ini kita masih menggunakan aplikasi lokal yang khusus di-create untuk masyarakat Kota Tangerang, dan servernya kita menggunakan server yang ada di kota, jadi tidak terpengaruh dengan adanya hack di KDN. Berarti masih aman Pak ya? Alhamdulillah aman. Nah, kita juga secara terus-menerus melakukan updating terhadap tata kelola informasi kita dengan mengacu kepada sistem pemerintahan berbasis elektronik, yang salah satu komponen pentingnya adalah keamanan data. Diketahui sebelumnya, Pusat Data Nasional sementara yang berada di Surabaya terkena serangan siber ransomware yang membuat beberapa pelayanan publik baik di pusat maupun daerah mengalami kendala. Informasi lainnya kami hadirkan usai jeda pemirsa. Tetaplah bersama Update Megapolitan. Anda kembali bersama Update Megapolitan. Sekitar 120 kucing liar yang berada di wilayah Jakarta menjalani operasi sterilisasi. Operasi tersebut dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Perikanan Jakarta Barat bersama dengan Let's Adopt Indonesia dan Yayasan Brigitte Bardot Foundation dari Prancis. Panitia menyediakan kuota sebanyak 120 ekor untuk menjalani proses sterilisasi. Inilah suasana sejumlah relawan yang sejak pagi hari telah sibuk mendata dan menyuntikkan bius ke ratusan kucing liar yang mau menjalani proses sterilisasi. Acara ini merupakan agenda dari Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, Perikanan Jakarta Barat yang bekerjasama dengan Let's Adopt Indonesia dan Yayasan Brigitte Bardot Foundation. Caroline Fajar, selalu Head Operation dari Let's Adopt Indonesia, menjelaskan bahwa sterilisasi kucing tersebut dibuka dengan kuota 120 ekor di salah satu pusat perbelanjaan di Jakarta Barat. Dirinya sengaja memilih tempat di pusat perbelanjaan agar para orang tua donor kucing liar dapat dengan mudah menjangkaunya. Nantinya para orang tua donor kucing liar tersebut wajib merawat sementara kucing-kucing liar tersebut kurang lebih seminggu sebelum dilepaskan kembali. Jadi kami memang prioritaskan untuk kucing-kucing jalanan sih, yang tidak berpemilik. Nah biasanya banyak orang itu yang suka kasih makan setiap hari di jalan gitu ya, atau orang-orang yang memang mengurusi kucing-kucing jalanan. Nah jadi mereka mudah gitu menangkap kucing-kucing tersebut, memang sudah ditargetkan untuk disteril dan hari ini mereka bawa. Oke, jadi pendaftaran itu sebenarnya kami mulai dengan online, mereka mengisi online form. Dan setelah itu kami akan menghubungi mereka lewat WhatsApp. Dan lalu hari ini datang ada pendaftaran ulang. Setelah pendaftaran ulang, kucing-kucing ini akan kami bawa ke ruang operasi. Kemudian dokter akan mengoperasikan mereka. Dan setelah itu kucing akan dirawat dulu, diistirahatkan dulu sebentar sampai dia selesai sadar dari bius gitu. Nah setelah sadar baru boleh pulang. Oke, siap. Nah nanti di rumah kucing-kucing tersebut akan dirawat oleh pemilik atau penanggung jawabnya masing-masing. Tujuan dari sterilisasi kucing liar ini adalah mengendalikan populasi kucing liar di Jakarta. Kucing liar dinilai berbahaya jika populasinya terlalu banyak.
Selain nantinya bersifat invasif, kucing liar juga bisa menyebarkan penyakit yang dapat menular ke manusia. Perusahaan daerah Pasar Jaya kembangkan konsep rumah tanam atau greenhouse di bangunan Pasar Majestic, Jakarta Selatan. Penanaman cabai rawit menjadi eksperimen pendahuluan sebelum hal itu dikembangkan ke pasar lain di Jakarta. Jika biasanya cabai rawit ditanam oleh petani, kali ini tanaman pedas itu coba dibudidayakan perusahaan daerah Pasar Jaya di Pasar Majestic, Jakarta Selatan. Menggunakan metode greenhouse, pengelola pasar mulai melirik konsep rumah tanam untuk budidaya cabai memanfaatkan ruang terbuka di atas pasar seluas 75 meter persegi. Dikembangkan sejak 6 bulan lalu, ratusan bibit tanaman asli Amerika Selatan itu telah menghasilkan total 5 kg cabai dari 3 kali panen. Maklum saja, berkat metode greenhouse, jadwal tanam cabai itu tidak lagi terpatok dengan musim. Selain itu, budidaya cabai di greenhouse juga dapat menghemat biaya produksi. Tanaman cabai juga aman dari hama penyakit, pun tidak memerlukan banyak air selama proses tanam. Manajer area 11 Pasar Majestic, Dini Uswatun, menyebutkan hasil panen itu kemudian dijual dengan harga murah kepada para pedagang. Dengan demikian, memanfaatkan tanam bisa memberikan nilai tambah di tengah fluktuatifnya harga cabai di pasaran akibat dampak cuaca. Dengan inovasi itu pula, Pasar Majestic Jakarta Selatan berhasil meraih predikat terbaik pasar bersih, sehat, dan tertib dari Perumda Pasar Jaya. Greenhouse ini merupakan program dari Pasar Jaya yang kebetulan baru ada di 2 pasar, yaitu Majestic dan Perumnas Klender. Kebetulan ini sudah mau masuk panen yang keempat. Bisa dilihat kan ya Mas, bahwa cabenya lumayan banyak, segar-segar, dan kebetulan di panen yang ketiga kemarin sudah kita panen bersama dengan KPKP Kecamatan Kebayoran Baru dan juga Sudin KPKP Jakarta Selatan. Kita diminta untuk menjual kepada pedagang, gitu, kepada pedagang pasar tentunya. Gitu sih. Beda-beda ya. Kita yang pertama kali panen itu karena baru itu ada 4 ons. Kemudian yang kedua kurang 900 ons. Yang terakhir ketiga kemarin itu baru seminggu yang lalu ya, 3,7 kilo. Sementara kita baru diminta untuk menanam cabai. Nanti menunggu arahan dari kantor pusat. Diketahui perusahaan daerah Pasar Jaya telah menerapkan konsep greenhouse pertanian di Pasar Majestic dan Perumnas Klender. Inovasi teknologi modern ini coba mengubah cara bertani secara revolusioner dengan mengintegrasikan teknologi canggih dan landscape bangunan tinggi untuk meningkatkan produktivitas hasil tanam dan pendapatan masyarakat. Informasi tadi sekaligus menutup update Megapolitan hari ini, pemirsa. Terima kasih atas kebersamaan Anda selalu di Geopost TV Independen, respect menghibur. Saya Disa Nugraha bersama tim yang bertugas pamit undur diri. Selamat melanjutkan aktivitas Anda hari ini dan sampai jumpa.